Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan limpah taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pengajian di siang hari ini, acara hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman pencahayaan beliau. Sakacana tepatnya Biwisnu Abil Hikmayarika Ibu terang mereka aturan oke ka Bapak ka Ibu atas pimpinan kami kanggo menjelaskan sedikit lah ya kanggo ibu-ibu saya hadir di pengajian kali ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu PHBS. Ibu-ibu terang PHBS kepanjangannya ada apa? Tentang PHBS nya eta pola hidup bersih dan sehat. Terkhususnya di sini Abi ngambil untuk membiasakan mencuci tangan secara rutin dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah ini teh bagian dari wujud kita sebagai umat manusia untuk meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita teh memahami bahwasanya ibadah teh hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Padahal dalam agama kita yaitu Islam menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga keselamatan diri, serta menjaga keluarga juga termasuk salah satu ibadah. Karena semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sadayana, tubuh anu sehat memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk mengurus keluarga, memudahkan kita untuk mendidik anak, memudahkan juga untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Dan sebaliknya, jika kita lalai menjaga kebersihan dan kesehatan ibu-ibu, maka berbagai penyakit dapat muncul dan mengganggu aktivitas serta ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, Islam adalah agama anu sangat menjunjung tinggi kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Batul iman." Yang kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis juga menunjukkan bahwa kebersihan bukan hanya urusan isi, tetapi juga bagian dari keimanan seseorang. Jadi ibu-ibu anu menjaga kebersihan berarti kita sedang menjaga imannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ibu-ibu, ayat tersebut menegaskan ke kita bahwasanya Allah mencintai hamba-Nya untuk menjaga kesucian dan kebersihan baik lahir maupun batin. Ibu-ibu anu dirahmati Allah, salah satu kebiasaan sederhana namun sangat besar manfaatnya yaitu mencuci tangan. Nah, tangan ibu-ibu termasuk anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan berbagai benda, makanan, dan sesama manusia. Tanpa kita sadari, kuman dan bakteri ini mudah berpindah melalui tangan. Nah, dalam agama kita, agama yang sangat mulia, Islam, kebiasaan mencuci tangan sudah diajarkan sejak lama melalui apa? Melalui wudu. Jadi kita mencuci tangan sebelum sholat, bahkan dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya. Hadis
aktivitas di luar rumah. Nah, jadi ibu-ibu sadayana dengan membiasakan cuci tangan menggunakan air bersih, menggunakan sabun, insya Allah kita dapat mencegah berbagai penyakit. Penyakitnya seperti apa? Seperti diare, flu, batuk, dan infeksi lainnya. Ibu-ibu sekalian, selain menjaga kebersihan juga agama kita mengajarkan untuk menjaga kesehatan dengan apa? Dengan ikhtiar. Salah satunya melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini ibu-ibu mengajarkan bahwasanya pemeriksaan kesehatan dan berobatnya bukan tanda kurang iman, tapi justru merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal yang benar. Nah, pemeriksaan kesehatan yang berkait gimana agar apa? Agar mengetahui kondisi tubuh, agar mencegah penyakit tidak menjadi lebih parah, kemudian menjaga kualitas hidup ibu tetap sehat, kemudian menjaga keluarga juga tetap sehat. Nah, sebagai ibu, kesehatan kita sangat berpengaruh terhadap kesehatan keluarga. Kalau ibu saya jadi sehat, insya Allah keluarga juga akan terus dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kebiasaan yang ditanamkan ibu di rumah akan menjadi contoh dan teladan bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, di sini ada beberapa peran pentingnya ibu dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pertama, mengajarkan anaknya, cucunya untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kemudian menyediakan makanan yang bersih dan sehat, dan makanannya jangan yang kotor yang sembarangan. Kemudian mengingatkan keluarga untuk memeriksa kesehatan, dan ibu-ibu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ibu lakukan di rumah, insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Nah, ibu-ibu sekalian, kesehatan adalah nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah juga bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, jadi menjaga kebersihan, menjaga cuci tangan, dan memeriksa kesehatan bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmatnya sehat yang telah diberikan. Jadi kita bersyukur Allah akan memberikan janji menambahkan nikmatnya sebagaimana firman-Nya. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ibu-ibu sadayana dimuliakan oleh Allah SWT, mari orang sesaat menjadi pola hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari ibadah dan keimanan kita. Mulailah dari hal yang kecil, mencuci tangan rutin, menjaga kebersihan diri, sarana lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Semoga dengan kebiasaan baik ini Allah SWT menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga